pelan-pelan dan mengevaluasi apakah model ini bagus atau tidak. Kita juga bisa membandingkan metode ini dengan metode itu lebih bagus yang mana kalau digunakan untuk meramal. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana membangun model dan mengevaluasi. Pekan lalu Anda sudah mengumpulkan data. Nanti akan kita utak-atik kembali datanya. Bagaimana kita membangun model? Itu ada beberapa tahapan. Kalau dalam Hanke, nanti kita bisa dibaca bukunya. Ini plug dari Hanke ya. Langsung di copy paste, tidak diterjemahkan. Karena saya nggak baca bahasa Inggris, nanti kalau terjemahkan takutnya salah. Jadi copy paste saja langsung dalam bahasa Inggris. Nah, kesannya gaya pakai bahasa Inggris. Padahal karena nggak bisa terjemah ini. Ada 5 tahap dalam proses forecasting atau peramalan. Yang pertama adalah problem formulation and data collection. Tugas yang kemarin dilakukan itu sebenarnya ini. Dengan Anda mencari data itu, udah mulai kepikirkan, saya kayaknya ingin meramal tentang produksi padi misalnya. Maka datanya data produksi padi. Ya, mestinya Anda punya masalah dulu nih, ingin apa dulu, baru kumpulkan data. Kalau kemarin, dianggap gak usah, nggak punya masalah, langsung kumpulkan data. Jadi tahap yang pertama ini sudah dilakukan. Apakah data itu langsung digunakan untuk meramal? Tidak. Ada tahap berikutnya yang kita sebut dengan data manipulation and cleaning. Kata manipulasi itu jangan diartikan sebagai mengada-ada, manipulasi, mengakali. Bukan itu ya, manipulasi itu bukan itu. Jadi tidak merubah-rubah data sebenarnya. Data manipulation di sini maksudnya adalah nanti ada penjelasannya di bawahnya nanti ya. Maksudnya adalah ketika data itu belum sesuai dengan masalah yang mau kita selesaikan, maka perlu ada beberapa penyesuaian. Ketika data itu belum lengkap, maka perlu ada kelengkapan. Nah, ini nanti yang dilakukan. Nah, setelah datanya clean gitu, dan dilakukan pemodelan atau pembangunan model sekaligus dengan evaluasinya. Nah, ketika sudah dapat model, evaluasi, ketemu model mana terbaik, maka itu digunakan untuk memforecast atau meramal. Yang kita sebut dengan model implementation dalam Hanke. Nah, setelah itu baru nanti kita evaluasi kembali forecast-nya. Jadi forecast ini kan bisa sudah dalam bentuk evaluasi kebijakan, atau mungkin juga kita bisa cek hasil ramalannya dengan aktualnya kayak apa, masuk ke tahapan yang kelima. Untuk tahapan yang pertama Anda sudah melakukannya kemarin, pekan lalu maaf. Ini juga dari Hanke juga. Tidak ada di baca bukunya ya. Ini masih di awal-awal. Kalimat di Hanke lebih enak. Meskipun sebenarnya Hanke ini banyak merujuk ke Makridakis, tapi bahasanya menurut saya lebih enak yang Hanke. Makanya saya ambil dari Hanke. Atau mau dibaca langsung di bukunya juga boleh. Kalau ini saya ambil titik-titiknya saja, di Hanke penjelasan lebih detail. Ini beberapa hal terkait dengan yang pertama tadi, data collection. Supaya data itu bisa digunakan, beberapa hal ya. Yang pertama adalah ya tentu harus akurat. Akurat itu dia mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini akurat. Ingin mengukur produksi padi, berarti data apa yang harus digunakan di sana supaya yang betul-betul mengukur produksi padi? Ya tentunya adalah data volume produksi atau nilai produksi atau yang lainnya. Apakah gabah kering panen, gabah kering giling, atau berasnya? Ini kan sangat tergantung di situ. Bisa jadi kita tidak menemukan data yang kita cari.
Kemudian kita mencari data yang kurang lebih setara atau sama atau apa namanya ya, yang dapat dijadikan sebagai proksi. Tapi intinya apa? Mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu maksudnya akurat. Beberapa hal itu di situ ada relevan, nanti bisa dibaca, konsisten, dan timely. Ya, ini berapa syarat ya mestinya ini tidak perlu kita kembali karena di bisa statistik mungkin juga sudah dijelaskan. Ini hanya mengingatkan kembali. Anda bisa baca lebih detail di Handguide 14. Nah, untuk data manipulation, nah ini tambahan. Maksudnya ini untuk menjelaskan saja, saya jelaskan tambahan. Yang perlu dilakukan adalah periksa dulu kesamaan periodenya. Kalau dia per menit, ya terus per menit. Kalau datanya harian, ya harian. Pekanan, ya pekanan. Bulanan, bulanan. Gitu ya. Ini cek dulu. Misalkan ada data PDRW. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Ada total. Nah, maka ketika membuat data series, kita harus samakan dulu yang mana yang dipakai. Total harusnya dikeluarkan dulu supaya datanya adalah triwulan terus. Itu maksudnya. Jadi periksa dulu kesamaan periodenya. Jika belum sama, samakan. Belum sama, samakan. Harus sama. Kalau nggak sama nanti menjadi nggak tepat. Data seriesnya, forecast-nya juga menjadi nggak tepat. Yang kedua, periksa kesamaan satuan atau unitnya. Sudah betul apa enggak? Ini dalam ton, ini dalam kilogram, ini dalam tonnya kenapa? Ton per bulan, per hari, atau total dalam waktu tertentu, ini harus sama. Dan periksa juga kesamaan tahun dasar. Jika belum sama, samakan dulu. Samakan dulu. Jangan sampai angkanya berbeda karena beda satuan. Satu dalam ton, satu dalam kuintal. Satu dalam Rp1.000, satu nggak pakai ribu, dalam juta. Ya ini harus dicek dulu itu. Kelihatan simpel sederhana ya, tapi seringkali banyak juga yang mengabaikan. Kemudian kalau tahun dasar, bisa makan tahun dasarnya. Salah satunya dengan cara yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian mengatasi missing data. Missing data itu ketika ada data-data pada waktu tertentu itu tidak tersedia. Tidak tersedia bukan nol ya. Kalau nol kan nggak ada. Memang nilainya nol. Misalnya nggak hujan ya memang nol curah hujannya. Kalau ini tidak tersedia. Nah, kita sudah tersedia dalam time series tidak seperti cross section. Kalau cross section Anda bisa buang saja nggak masalah. 30 orang, satu nggak hadir ya sudah nggak usah dianggap. Tapi ketika waktu tuntutan waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei-nya hilang, nggak bisa digeser. Mei tetap harus ada datanya. Kalau enggak nanti tahun depan ada Mei lagi menjadi nggak pas urutannya. Jadi nggak pas, nggak bisa Mei ketemu Mei. Maksudnya ya, ketika dia bergeser kan menjadi nggak pas. Maka tidak bisa dibuang, harus diinterpolasi. Interpolasi. Kalau deleting cases, kalau delete ya delete nanti harus ada pelokasi sendiri, delete seperti apa. Untuk time series umumnya tidak lakukan deleting cases, tapi interpolasi. Interpolasi. Interpolasi macam-macam. Ada yang linear, ada yang naive, ada yang lain-lain, banyak caranya. Nah, nanti kita akan belajar lagi sekalian waktu Anda nanti membuat ramalan, kita datanya banyak bolong-bolong, dan sekalian belajar bagaimana melakukan interpolasi. Jadi Anda tambah ilmu lagi di situ, yang di luar konteks SAP ini. Nah, kemudian mengecek kembali nilai-nilai ekstrim, terlalu tinggi, terlalu rendah. Terlalu rendah itu umumnya bisa jadi betul demikian, bisa juga karena salah satuan atau sesuatu hal. Nah, cek dulu. Kalau memang dia betul nilai ekstrim, nggak masalah. Kalau dalam time series nanti kita bisa analisis seperti yang kemarin saya tunjukkan ya, yang datanya cek dangdut tinggi, cek dangdut tinggi gitu kan. Itu nggak masalah seperti itu.
Tapi cek dulu, karena jangan-jangan nilai ekstrim itu karena yang satu harian, satunya mingguan, menjadi tinggi, nggak pas. Atau satu dalam jutaan, ini dalam ribuan, misalnya. Atau mungkin pas ngopi paste dari webnya, hilang ini titik atau komanya, itu harus cek dulu. Jadi kelihatan sepele, oh kamu gitu aja juga tahu Pak. Ya, tapi banyak terjadi. Nah yang berikutnya, cek juga ini data yang termasuk data posisi atau data flow. Jadi kaitannya bisa diagregasi atau diakumulasi atau tidak. Contoh misalnya ya, nilai tukar hari ini misalnya per dolarnya adalah 13.000. Selasa 14.000. Rabu 14 dan seterusnya. Apakah kita bisa buat nilai kurs mingguan dengan cara dijumlah? Tidak bisa. Tidak bisa, ya kan? Karena datanya adalah data posisi atau kita sebut dengan data stok waktu belajar ekonomi dulu. Nah, ada data sifatnya aliran. Ini bisa dijumlah, misalnya produksi tanggal 1, produksi Senin, produksi Selasa, produksi Rabu, produksi Kamis. Dalam seminggu bisa dijumlah total atau jumlah produksi dalam 1 minggu. Betul ya, bedanya di situ ya. Jadi ada yang bisa dijumlah, ada yang tidak bisa dijumlah. Ini penting ketika Anda mau merubah misalnya mingguan misalnya. Atau nanti sebaliknya Anda mau melakukan desagregasi dari mingguan menjadi harian. Nah, ini harus perhatikan dulu. Dia data stok atau posisi atau data flow aliran. Yang pernah dipelajari waktu belajar ekonomi dulu di tingkat 1. Coba sini dulu, jelas maksudnya? Ingat? Lupa? Atau nggak tahu? Kalau diam berarti paham lah. Saya orangnya berhusnuzon. Jadi kalau diam berarti paham gitu ya, berarti paham. Oke. Nah, baru sekarang masuk kepada model building and evaluation. Nah, paling tidak ada 3 nanti yang kita bahas. Eksplorasi pola data. Kita melihat pola data pattern ya. Kemudian memilih teknik peramalan dan evaluasi model atau perkiraan akurasi ramalan. Jadi kita meramal, tapi punya perkiraan kira-kira ramalannya tepat atau tidak. Nah, ini bedanya peramalan di metode peramalan dengan peramalnya dukun. Karena kita bisa memperkirakan, saya punya ramalan sekian, tapi ini akurasinya cuma 5%. Oh, ini akurasinya sampai 20% jelek, salah kemenangan salahnya. Kalau ini, mungkin 1%-an salahnya. Ya, nanti yang kita lakukan ini. Nah, tinggal ini ya. Melihat pola data, melihat teknik peramalan, dan evaluasi model. Semuanya ada di Hanke. Nah, kalau ingin tahu bukunya, biar buat pancingan, saya bukakan bukunya. Buat pancingan. Buat pancingan, bentar. Ini bukunya bagus. Saya buka dulu, saya screen dulu. Tadi, ini dia. Kelihatan ya, yang Hanke nih. Nah, ini mirip-mirip penjelasannya, kurang lebih seperti ini. Introduction, karena ini menurut saya enak nih. Buku ini buku enak ya. Tentang forecasting. Ya kan? Kenapa perlu forecasting yang kemarin satu kalimat itu sebenarnya dari sini. Tipe forecasting ya. Aku memilih metode forecasting nanti. Ini yang step dalam peramalan yang saya ambil ya. Yang saya ambil tadi dari buku itu, karena baca saya tunjukkan bukunya. Ya.
Ini tentang software. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih, ada contoh-contohnya nih. Contohnya, jadi Anda bisa belajar dengan enak sebenarnya nih, ada contoh-contohnya yang dalam aplikasi, dalam bisnis. Ada case-case-nya ya, ada case-case-nya bukunya ini. Nah, cuma kalau Hanki ini dia menggunakan Minitab. Nah, dia menggunakan Minitab nih. Oke. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Exploring data pattern ya. Dan production forecasting teknik. Ya, ini akan kita bahas di sini nanti. Pola-pola ini kita bahas, ngambil dari sini nanti. Yang saya bikin karena salah itu ngambil dari sini ya. Jadi saya tunjukkan dulu bukunya, nanti baru saya tunjukkan slide-nya yang saya ambil yang dikit-dikit gitu. Ya, jadi ini bukunya di sini, nanti akan banyak kita temukan di sini. Ini bagaimana memilih teknik forecast. Ya, ini juga diceritakan di sini. Oke. Teknik forecast kalau datanya seasonal, kalau datanya cyclic, kalau datanya ada tren. Nah, sini Anda kelihatan Pak. Ini. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas yang pertama. Bagaimana kita mengeksplor pola data. Ini kalau kita bicara regresi, data cross-sectional, seperti ini. Sini umur, sini biaya gitu ya. Polanya ya seperti ini, gitu kan regresi ya. Anda udah pernah belajar regresi tingkat 2. Nah, kita tidak bahas ini, kita bahas yang datanya time series. Data time series yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Yang disebut dengan analisis runtun waktu. Nah, urutan waktu harus runtun waktunya. Nggak boleh bolong-bolong. Bolong. Misalnya mingguan gitu ya. Kecuali bolongnya bolong yang konstan, misalnya tiap Sabtu Minggu libur, konstan terus nggak masalah. Tapi ketika ada hari libur lain, hari Rabu misalnya, bolong, nah itu harus diinterpolasi tadi. Nah, pola yang pertama yang mau kita tunjukkan adalah ada data yang kita sebut stasioner dan tidak stasioner. Nah, ini sangat menentukan nanti kita menggunakan metode apa. Sangat menentukan kita menggunakan metode apa. Kita lihat pola stasioner dan tidak stasioner. Seperti apa yang stasioner dan seperti apa yang tidak stasioner. Stasioner itu tetap stasioner, nggak berubah. Jadi misalnya data seperti ini tetap enggak sih? Tetap enggak sih? Enggak Pak, naik turun Pak. Iya naik turun. Tapi kalau kita lihat, dia naik turun di sekitar di sini nih, sekitar rata-rata ini nih. Nah, sekitar ini kan. Kalau saya bikin annotate, nah di sini kan kira-kira gitu ya. Naik turun seperti ini. Ini disebut dengan data yang stasioner pada rata-rata. Walaupun dia berfluktuasi naik turun, dan ngumpulnya di sini pusatnya nih. Nah, kita data stasioner seperti ini, Anda menggunakan rata-rata, nggak masalah untuk meramalkan. Kira-kira berapa nanti, berapa kilowatt pada sekian ini? Anda pakai rata-rata ya 250, misalnya di sini. Nggak terlalu masalah. Karena paling salahnya bisa ke sana atau ke sini. Nah, ini data yang stasioner namanya ya, data stasioner. Ciri stasioner adalah rata-ratanya konstan. Jadi kalau saya ngambil sampel di sini nih, rata-ratanya 750. Saya ambil di sini, rata-rata 750. Saya ambil di sini, rata-rata juga 750 rata-ratanya. Apa di tengah-tengah? Nah, stasioner. Oke. Nah, ini nanti menentukan menggunakan metode apa yang cocok. Nanti akan kita bahas lagi. Ini sekarang kita
bahas dulu pola datanya. Nah, yang tidak stasioner seperti apa? Yang tidak stasioner adalah contoh yang pertama ini. Ini tidak stasioner pada rata-rata. Karena rata-rata ini tidak konstan. Kenapa nggak konstan? Lihat ininya naik. Mengandung trennya naik. Ya. Jadi kalau misalnya saya mengambil selang di sini, rata-ratanya mungkin ada di sini. Tapi kalau saya ambil selang di sini, rata-ratanya ada di sini, lebih tinggi. Apa maksudnya ya? Maka data ini adalah data yang tidak stasioner pada rata-rata. Karena rata-ratanya tidak konstan banyak waktu. Lalu yang ini bagaimana yang ini? Ini rata-ratanya konstan di sini. Ya, tadi konstan di sini ya, tengah-tengah sini. Kalau saya ambil di sini, rata-ratanya ini, ambil di sini, walaupun kelihatan fluktuatif, rata-rata juga di sekitar ini juga. Maka ini adalah stasioner di rata-rata. Tapi tidak stasioner dalam varian. Kenapa nggak dalam varian? Karena variannya tidak sama. Varian di sini variannya kecil, di sini variannya besar. Makanya ketika tidak memenuhi salah satu di antara dua tadi, rata-ratanya tidak konstan atau varian tidak konstan, maka disebut dengan data yang tidak stasioner. Ini tidak stasioner di rata-rata meskipun variannya konstan. Yang ini tidak stasioner di varian meskipun rata-ratanya konstan. Oke, ini pola yang pertama. Stasioner, tidak stasioner. Ini akan menentukan nanti ketika kita membahas tentang smoothing. Smoothing dan baik metode rata-rata maupun metode eksponensial smoothing. Kapan kita gunakan? Misalkan rata-rata kapan pakai moving free kan oleh datanya ini. Apakah stasioner ataukah tidak? Oke. Nah, ini ada beberapa contoh data. Nah, Anda bisa tentukan sekarang sambil saya tanya-tanya. Oke, 1. Manakah pola data berikut ini A, B, C atau D yang stasioner? Nah, yang mana? Oke, silakan. Izin Pak. Ya, Mbak Naisha, silakan. Sepertinya yang stasioner itu A sama B, Pak. A sama B. A stasioner, betul. B stasioner, betul. Kenapa stasioner? Karena rata-ratanya konstan dan juga variansinya kelihatan konstan juga, Pak. Oke. Yang C bagaimana? Kalau C ini stasioner. Yang C gimana? Rata-ratanya. Nah, kan masih sekitar ini ya? Masih sekitar sana, Pak. Tapi variansnya. Memang yang C ini memang belum dapat ditentukan dengan pasti. Nanti ada ujinya sendiri. Ketika pertemuan pertama setelah UTS kita akan belajar menguji stasionaritas, apakah stasioner atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari pandangan mata, maka seperti ini kita bisa mengatakan stasioner. Karena fluktuasinya meskipun ini fluktuasi ada ke sana kemari, secara umum tidak terlalu beda variansinya maupun rata-ratanya. Ya tentu data yang asli nanti tidak seperti ini. Ya, kita jarang menurut data yang mulus begini ya. Nah, data yang asli nanti begini nih, data yang asli ini. Kira-kira begini data yang asli, atau mungkin begini. Nanti data ini masih oke lah mungkin. Yang data begini ini hanya data-data yang di dunia teknik mungkin ya. Dari fungsi gelombang sinus kosinus yang seperti ini. Kalau yang ini, nah ini data asli nanti begini kira-kira. Kalau yang statistik. Makasih Manasya, betul. Berarti yang D aja yang tidak stasioner ya Pak? Yang D ini tidak stasioner. Kenapa? Karena dia mengandung tren, ada kecilungan ke atas. Rata-ratanya tidak konstan.
Oke, jelas ya? Baik, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Nesya. Pak Nesya termasuk yang aktif beberapa lalu sudah bertanya, sekarang menjawab. Oke, berarti kalau ini adalah data indeks produksi. Ini stasioner atau tidak? Saya nanya ke laki-laki sekarang. Yang perlu menjawab sekarang yang laki-laki. Yang laki-laki, saya menjawab. Tidak stasioner. Kebanyakan besar tidak stasioner. Kenapa tidak stasioner? Variansinya mungkin bisa dibilang konstan, tapi rata-ratanya memiliki tren naik gitu, Pak. Ya, rata-rata tidak konstan. Kalau kita ambil sampel di sini, dengan sampel di sini rata-ratanya beda. Rata-rata tidak konstan waktu, maka dia tidak stasioner. Terima kasih. Nah, yang ini stasioner tidak ini? Sekarang perempuan lagi. Mbak Mutia Fitri. Iya, Pak. Boleh Mbak Mutia, kan PA-nya saya, jadi saya ngecek dong sekalian. Iya, Pak. Nah, sekalian ngecek. Nah, ini stasioner atau tidak stasioner? Itu rata-ratanya Stasioner atau tidak stasioner? sebentar, Pak. Kalau rata-ratanya itu kan kayak naik gitu ya, Pak. Kan kelihatan dari ini ya, merahnya ini kan naik nih. Rata-ratanya naik, ya. Terus? Tidak stasioner, tapi variansinya bisa dikatakan dia sama gitu, Pak. Konstan. Variannya konstan? Benar. Yang kayaknya dilihat gitu, Pak. Ini kan gunungnya lebih kecil, ini lebih gede. Gunungnya lebih gede, Pak. Ini kan menunjukkan data makin variatif, sehingga variannya juga nggak konstan. Maka di sini tidak stasioner, baik rata-rata maupun varian. Jadi memang tidak stasioner, ya betul-betul tidak stasioner ini. Tidak stasioner baik di rata-rata maupun di varian. Ya, paham ya? Oke, jadi jawabannya apa? Tidak stasioner di rata-rata maupun di varian. Oke, dari yang pola yang pertama adalah kita menangkap stasioner atau tidak stasioner. Yang nanti juga akan menentukan metode apa yang cocok. Dan yang kedua ini kita melihat pola dari dekomposisi data time series. Namanya dekomposisi. Berarti data itu sebenarnya mengandung beberapa komposisi. Dekomposisi kita uraikan kembali komposisinya. Jadi kalau kita melihat data series seperti ini, misalnya data series nih, settlement price, datanya begini. Nah, datanya begini ya. Ada lekuk-lekukan kecil-kecil. Terus seperti ini kalau kita pilah-pilah, sebenarnya mengandung 3 komponen. Yang pertama adalah komponen jangka panjang. Jangka panjang ini tren dan siklus, namanya komponen jangka panjang. Jangka panjang yang ini. Nanti kita jelaskan lagi, ada contoh yang lain. Kemudian ada komponen jangka pendek, yaitu musiman. Kalau jangka panjang, itu lebih dari 1 tahun. Kalau jangka pendek, itu dalam kurang dari 1 tahun. Ini konteks komponen time series ya, bukan komponen dalam konsep yang lain. Ini adalah komponen dalam dekomposisi time series. Kenapa disebut jangka panjang dan pendek dalam setahun dan setahun? Yang dimaksud di sini adalah perulangannya. Musiman atau jangka pendek dalam musiman, kalau dia berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, penjualan pada Januari tahun ini, Februari, Maret, April, Januari lagi, biasanya akan mirip polanya dengan Januari yang sekarang. Naik turunnya. Itu namanya ada faktor seasonal atau musiman. Perdagangan saham
Senin itu agak tinggi, Selasa makin naik, Rabu naik, Kamis naik, Jumat udah mulai agak turun karena dia nunggu liburan. Nanti Senin naik lagi dikit, naik lagi terus seperti itu polanya. Ini dia berulangnya dalam 1 minggu, kurang dari setahun. Nah, itu namanya jangka pendek. Nah, kalau siklik apa? Siklik itu yang perulangannya itu lebih dari 1 tahun. Misalnya Jakarta memang tiap tahun banjir, tapi banjir besar itu terjadi 5 tahun sekali. Kalau tahun sekali ada yang banjirnya tinggi banget. Nah, namanya siklus 5 tahunan. Tiap 100 tahun sekali ada pandemi. Tapi sikliknya adalah 100 tahunan. Nah, jangka panjang. Ya, panjang. Namanya siklus. Lebih detail tentang ini akan kita bahas pada pertemuan ke-56 kali ya, yang membahas tentang bagaimana meramal menggunakan dekomposisi time series. Jadi ini kalau kita pilah-pilah data yang ini sebenarnya ada komponen jangka panjangnya ini adalah trend dan seasonal ini. Ada trend dan cyclical. Nah, ini seasonalnya. Seasonalnya itu ya berulang terus setiap tahun ya. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak dapat ditangkap dengan pola. Dia bukan memang karena ya adanya hal-hal lain yang kita tidak bisa jelaskan di situ. Disebut dengan random. Kan selalu ada hal-hal yang di luar pola. Ya kan? Mungkin tiap hari biasanya Mbak Nesya duduk di bangku pertama sebelah kanan. Misalnya gitu. Kecuali pada pelajaran-pelajaran tertentu dan ngumpet paling belakang. Berulang, telat masuknya. Lebih dulu orang lain. Nah, komponen yang tidak dipolakan itu namanya random. Umumnya produksi padi itu meningkat dari Januari sampai Maret itu meningkat, nanti April mulai menurun. Gitu ya, misalnya gitu. Tapi kadangkala ada suatu hal yang lain. Pas Januari ini musimnya nggak terlalu bagus. Tidak berbeda, tidak sesuai dengan pola. Nah, random atau irregular inilah, ini maksudnya sesuatu yang tidak kita bisa tangkap dari pola. Ya, random. Oke, ini misalnya datanya, seperti datanya, itu bisa diubah menjadi tren. Ini kalau tanpa seasonal ini lebih mudah ya. Kan yang data begini nih, ini kan kalau kita buat polanya adalah ada pola lurus atau kecenderungan jangka panjang disebut dengan tren. Ada pola yang disebut dengan seasonal yang dia berulang terus dalam setiap tahun. Dan ada yang tidak boleh ditangkap, yaitu namanya random. Karena data tidak selalu melengkungnya seperti kurva sinus, selalu ada hal yang lain. Gitu ya, misalkan saya buatkan contoh, anaknya memang di papan tulis sebenarnya. Data itu kan tidak selalu naik begini, betul ya? Betul kan, nggak selalu naik gini kan? Ada kalanya dia naik tinggi, ada kalanya turun, kan seperti ini. Tapi kan yang turunnya mulus? Tentu tidak. Pasti ada komponen yang kira-kira naik turunnya gini. Sehingga datanya sebenarnya adalah yang merah ini, yang lego-lego ini datanya ini. Nah, ini merupakan komponen dari tren yang naik ini. Kemudian ada komponen random yang kita tidak dapat tentukan polanya. Nah, itu yang harus dipahami. Terutama ketika belajar di komposisi time series. Nah, di sini tren itu stasioner, tidak stasioner. Karena dia kan naik atau turun, tidak stasioner. Seasonal, karena dia berulang terus, maka seasonal ini stasioner. Gabungan keduanya, tren dan seasonal menjadi tidak stasioner. Kalau random, bagaimana random?
Kalau kita sudah bisa menangkap pola dengan baik, maka randomnya harusnya stasioner. Stasioner dan dekat dengan 0, itu yang paling bagus. Tapi kalau randomnya masih berpola, artinya pola yang kita tangkap itu belum tepat. Itu berdasar dari peramalan. Mau dari peramalan model sederhana mau sampai advance, ketika komponen randomnya itu belum random, masih ada polanya, naik atau menurun atau ada lakukan seasonal, maka dia belum tepat pola yang ditangkap di sini ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan. Terdengar nggak suara saya? Kedengaran Pak, tapi kadang putus-putus Pak. Halo? Kedengaran Pak, tapi kadang putus-putus Pak. Tes. Mbak Rizka? Kedengaran Pak. Halo? Ya Pak, suara Bapak kedengaran tapi terkadang putus. Oh ya. Lewat putus nih. Ada Bogor nih ya. Masih dia. Tumben putus-putus ya. Biasanya enggak begini biasanya. Tumben putus biasanya enggak. Mungkin lagi susah sinyal kayaknya nih. Sebentar dengar ya. Oke, ini penjelasannya. Tren itu adalah the long term component, komponen jangka panjang. Kedua jangka panjang. Naik atau turun, itu namanya tren. Meskipun nanti kita bisa melihat tren yang sifatnya tidak linear ya, yang kita bahas waktu di komposisi nanti, kita akan bahas tren yang lain, tren kuadratik, eksponensial, dan sebagainya. Tapi umumnya tren itu kecenderungan jangka panjang. Seperti ini, namun kalau cenderungan. Nah, cyclical itu adalah fluktuasi gelombang yang berfluktuasi di sekitar tren. Nah, ini namanya siklus. Ini peak season, ini low season gitu ya. Nah, siklik ini cirinya adalah tidak dalam 1 tahun perulangannya. Misalnya ini kan kita lihat nih. Ini tinggi pada tahun keberapa ini, ke-9 misalnya. Nanti berulang lagi pada tahun ke-13 rendah, tinggi lagi di tahun ke berapa nih? 18 misalnya. Di peak-peaknya ini tidak dalam 1 tahun. Puncak-puncaknya ini enggak dalam 1 tahun. Lembah-lembahnya juga tidak dalam 1 tahun. Tapi dalam beberapa tahun. Umumnya kalau dalam textbook dinyatakan minimal 3 tahun biasanya. Tadi saya sampaikan nih. Ini banjir tinggi. Kalau saya dulu tahun 9 berapa saya dulu kebanjirannya? 95 kebanjiran. Tahun 2000 persis kebanjiran lagi. Tahun 2005 kebanjiran lagi. Siklusnya 5 tahunan. Bukan sikliknya ya. Siklus betul. Oke. Nah, kalau ini namanya seasonal. Seasonal itu pola yang berubah atau berulang dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Kalau ini tahunan nih kan, naik turun, nah nanti naik lagi, naik turun lagi, tapi dalam waktu yang tahun. Misalnya ini tahun 81 di sini, ini kan artinya turun naik. Ini juga berulang lagi, turun naik, turun naik di tahun 83, turun naik, kan gitu, sama. Ini mirip dengan yang menggunakan data PDB misalnya. PDB triwulanan itu kan begitu. Triwulan 1, kedua itu naik, ketiga naik tinggi, keempat agak turun. Nanti ke satunya turun lagi,
kedua naik, terus seterusnya. Nanti yang PDB Anda bisa buat gambarnya, polanya kan begitu. Karena ada pola seasonalnya. Ya. Itu namanya seasonal. Kalau ini penggunaan listrik di Washington ini. Ya. Ya. Namanya seasonal. Nah, dengan melihat pola-pola tadi kita bisa memilih teknik forecast-nya. Forecast-nya. Pekan lalu kita sudah bahas ada subjektif, objektif. Yang subjektif kita tidak bahas, kita coret. Yang objektif ada kausal, ada time series forecasting. Yang kausalnya kita tidak bahas sekarang, kita coret. Nah, yang time series forecasting ada yang deterministik, ada yang stokastik. Deterministik yang kita bahas nih, smoothing dan time series decomposition. Ini mulai pekan depan kita akan bahas ini. Yang ini setelah UTS. Kita akan bahas ini. Metode mana yang paling tepat? Nah, nanti sangat tergantung pada tadi beberapa pola tadi. Oke, gitu ya. Nih. Kayaknya ada tetangga depan rumah meninggal kayaknya. Tanya itu meninggal. Harus ngomong situ. Tetangga depan rumah meninggal kayaknya. Nah, ini smoothing ya. Contoh smoothing. Misalnya metode smoothing. Inti smoothing itu sebenarnya adalah mengurangi komponen irregular atau random sehingga komponen trend dan siklusnya tidak jelas. Yang titik-titik ini adalah datanya. Nah, yang ini yang hitam-hitam ini adalah lekungannya. Lekungannya adalah polanya ya, polanya. Atau smoothingnya. Nanti kita akan belajar membuat smoothing ini. Untuk apa dibuat seperti ini? Supaya nanti ketika kita meramal mudah kita menggunakan pola dari smoothingnya ini. Sana. Sekali lagi menjawab pertanyaan yang awal, Pak, gimana kalau tidak berulang, Pak? Nah, ini polanya ketangkep dari sini. Dengan cara smoothing ini kita nangkep pola yang belum tentu berulang dengan indah gitu ya. Seperti ini. Nanti kesini kita bisa nangkap arahnya kemana. Jelas ya? Oke, baik. Tuh. Nah, kalau di komposisi nanti kita meramalnya menggunakan ini. Data ini kita pilih-pilih ada komponen type, trend, seasonal. Nanti kita akan gunakan untuk meramal. Trennya persamanya kita cari, seasonalnya kita cari juga. Nanti kita bisa meramal menggunakan dua itu. Dan gabungan kedua itu. Oke. Jadi prinsip di sini adalah menguraikan data series ke dalam komponen-komponen pembentuknya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, yang stokastik model ini nanti kan kita bahas setelah UTS itu tentang MA, AR, MA dan Arima Sarima. Nah, setelah itu, nah di sini ada beberapa pemilihan model. Ini ada di Hanke, Anda bisa pelajari dengan detail. Kalau pola datanya mengandung estetik stasioner, gitu ya, atau mengandung tren, organisasional bisa dengan naive. Nah, ininya short apa long gitu ya. Jadi ini memilihnya ada di Hanke. Oke, sebentar dulu saya mohon break dulu sebentar barang 3 menit ya. Apa ya? Bentar. Ya, mohon maaf. Jadi tesnya sebentar, tetangga baik depan rumah soalnya meninggal. Kita sampai barusan aja meninggalnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ini beberapa metode yang mungkin berdasarkan pola data. Kemudian time horizon ini. Time horizon ini kita lihat di sini ya. S itu kalau jangka pendek gitu ya. Itu yang sedang, L itu yang jangka panjang. Ini tipe modelnya. Nah, ada penjelasan juga di sini. Tipe modelnya apa? Time series atau kausal. Gitu ya. Ini minimal data yang kemarin nanya. Tapi Anda jangan berpatokan pada minimal ya. Ini adalah minimal bisa di running. Makin panjang makin bagus. Belum tentu minimal ini bisa digunakan ketika datanya lebih variatif.
Jadi jangan berpatokan pada minimal gitu. Oke. Ini semuanya sebenarnya tidak pasti. Ini adalah hasil pengamatan sebelumnya. Oke. Tuh. Kemudian evaluasi. Evaluasi di sini adalah bagaimana kita mengukur akurasi dari suatu ramalan kita. Nah, contoh misalnya ini. Ketika data yang hitam ini data asli, kemudian yang putus-putus ini adalah data ramalan, menurut Anda, ramalannya akurat atau tidak? Menurut Anda, ramalannya akurat atau tidak? Menurut Anda? Cukup akurat, Pak. Cukup akurat. Kenapa cukup akurat? Karena ramalannya itu dekat dengan data aslinya. Tapi di sini kan nggak nih jauh nih. Secara keseluruhan gitu, Pak. Oke, secara keseluruhan. Ya, betul. Terima kasih Mbak Ida. Jadi memang kalau dari kasat mata kita melihat dari dekat tidaknya ini. Tapi nanti kita akan kesulitan kita membandingkan dengan ramalan yang lain. Mana yang lebih bagus yang mana? Oleh karena itu perlu satu ukuran yang sifatnya adalah angka. Ya, kali ini kan kita masih tergantung orang yang memandang. Ini termasuk akurat atau tidak? Ya kan? Karena dari visual, maka kita perlu satu ukuran. Ya. Misalnya kalau saya katakan ini Mbak Aida cantik atau enggak? Mungkin sebagian orang ngomong cantik gitu. Tapi kalau kata saya enggak. Tapi cantik banget misalnya. Jadi berbeda orang, berbeda pandangan. Ya, berbeda pandangan. Oleh karena itu perlu ukuran yang standar yang bisa dibandingkan. Orang cantik itu misalnya yang sudut hidungnya 30 derajat misalnya, atau ukuran matanya, kelengkungan matanya berapa, itu ukuran standar. Nah, dalam ramalan inilah ukuran standarnya. Katakan ini observasi, ini dari Makridakis, jadi boleh pakai F. Kalau dari Hanke pakai Y-cap ya. Ini buku Makridakis ini. Saya sengaja kombinasikan. Ini aslinya, ini ramalannya. Maka disebut akurat kalau ramalannya dekat dengan aslinya. Gitu kan? Nah, itu ada beberapa ukuran. Ukuran yang pertama disebut dengan bias. Ini hanya rata-rata dari selisih antara aktual dengan ramalan. Ini rata-ratanya. Ya. Semua ukuran ini semakin kecil maka semakin bagus. Hanya kalau kita menggunakan bias ini bisa jadi kita salah persepsi. Misalnya nih, kalau ini data aslinya, kemudian ini adalah ramalannya. Ramalannya ini misalnya. Misalnya ramalannya. Beda jauh nih. Beda jauh kan ya? Beda jauh. Tapi kalau kita hitung biasnya, dia rendah. Kenapa? Ini Y dikurang F-nya tinggi, plus. Ini Y dikurang F-nya tinggi tapi min. Cancel out. Sehingga biasnya mungkin 0. Seolah-olah dia akurat. Padahal sebenarnya tidak akurat. Nah, ini kelemahan dari bias. Nah, supaya dia tidak, untuk mengurangi kelemahan ini, ya kita bisa pakai ukuran yang lain, yang ini. Cara apa? Ada sudah dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Harus dirata-rata. Ya. Tapi angka ini belum standar. Belum standar, kenapa? Karena kalau angkanya besar-besar, maka dia akan, nilainya akan besar. Contoh misalnya. Saya ambil contohnya dari Excel saja ya. Biar gampang. Excel saja. Mana tadi Excel. Kok hilang saya? Nah, ini kan. Oke, kelihatan ya. Saya besarkan. Oke, misalnya ini Y-nya, ini F-nya. Ini angkanya adalah 2, 3, 4,
5, 6. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang di sini ada Y, ada F. Ini ada 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Misalnya gitu. Ini ramalannya adalah ramalannya adalah mungkin ini 3, ini 5, mungkin ini 2, ini mungkin 7, ini mungkin 8 misalnya ramalannya. Sementara di sini ramalannya adalah 2.100, 3.050, mungkin ini 4.000. Menurut Anda, mana yang ramalannya lebih akurat? Yang A atau yang B? Yang A ini hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, diramal dengan 2, 3, 5, 2, dan seterusnya. B seperti ini. B, Pak. B seperti ini. Mana lebih akurat? B, Pak. Kalau menurut Anda? Yang B, Pak. Menurut pandangan B. mata? Yang B, Pak. B lebih akurat. Nah, sekarang kita lihat MSE-nya. MSE itu kan dari Y yang B, betul ya? Oke. Sekarang kita hitung MSE-nya. MSE ini kan ya yang B. Ya, oke. Yang B, betul. Nah, sekarang kita mau hitung MSE-nya. Kita coba hitung MSE-nya. Baik yang B maupun yang A. Kita lihat MSE-nya ya. Ini juga kita hitung juga. Kita hitung MSE-nya. Nah, di sini adalah ini dikurang ini. Nah, jadi ini kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini jumlah di rata-rata, yang namanya MSE kan. Mean square error. Error itu adalah selisih antara aktual dengan ramalan. YMF namanya error. Square error namanya error tadi dikuadratkan. Mean di rata-rata. Ternyata lebih tinggi yang ini. Ya kan? Padahal secara kasat mata semua sepakat B lebih akurat. Ya kan? Oleh karena itu MSE ini kita hanya bisa gunakan ketika kita membandingkan atau meramalkan sesuatu dengan beberapa metode yang berbeda. Nah, kita bisa menentukan metode mana yang paling bagus. Tapi data yang diramal harus sama. Jika data yang diramal berbeda, maka MSE ini tidak bisa digunakan. Karena nilainya sangat tergantung pada besaran angka. Nah, yang kedua, akurasi dari MSE ini kita sulit diinterpretasikan. Misalkan 3,4 maknanya apa? 4,80 maknanya apa? Ini sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, ukuran yang ketiga, yang keempat, yaitu MAPE. Ya. Atau kalaupun MSE bisa juga dengan MPSE. Pakai percentage juga bisa. Nah, kalau di sini yang disampaikan adalah MAPE. Kalau MAPE ini dia sudah dikontrol atau dibagi dengan nilai aktualnya sehingga standar. Maka nilai dalam bentuk persen.
Ini dikali 100 kalau angkanya dalam persen. Nyata misalnya 5% itu kali 100. Kalau nggak pakai 100, itu artinya 0,0 sekian gitu munculnya ya. Maka di EBSUS mungkin munculnya 0,29, itu artinya adalah 29%. Nah, di buku Hanke nggak pakai 100. Karena pernyataannya dalam 0,0 itu. Kalau di buku ini pakai 100. Artinya sudah dalam persen nyatanya. Oke. Jadi itu ukuran-ukurannya. Di buku Hanke notasinya begini. Ya. Sama ini di Hanke kan nggak pakai 100 nih. Ya. Ini agak diketahui saja. Tadi di Makridakis, ini di Hanke bukunya gini. Supaya tahu simbol-simbolnya. Oke. Ini saya kira nggak usah. Nah, contoh misalnya. Contoh. Ini adalah data bulanan. Ini kita meramal pakai metode A, metode B, metode C. Ya. Kalau kita menggunakan metode A, ramalan pada September 2021 adalah sekian. Ini sekian, ini sekian. Tapi kan kita nggak tahu ya. Data pada September 2021 berapa, kita nggak tahu. Ya. Maka kita nggak tahu pakai metode apa. Untuk memutuskan pakai metode apa, maka dievaluasi dulu. Nah, seperti ini dievaluasinya nih. Dengan MAPE misalnya ini dengan MAPE. Nah, dengan MAPE seperti ini, metode A ini dihitung ya. Absolut dari Y min F per Y-nya ini. Ini juga demikian, nanti dibagi dengan T, sehingga ketemulah kalau dalam persen, maka 12,45%, ini 5,87%, ini 9,90%. Maka kita memutuskan metode B yang paling tepat untuk meramalkan kondisi ini. Ya. Dengan kita sudah mendapat metode B yang lebih tepat, maka kita akan menggunakan metode B ini untuk meramal kondisi pada September 2021, yaitu 35,5. Yang ini kita anggapannya nggak tahu. Jadi untuk menentukan metode mana yang digunakan, kita evaluasi dulu dari fitting modelnya ini, kemudian nanti kita pilih metode B yang digunakan. Kita belum menggunakan metode ramalannya, nanti baru pekan depan kita mulai masuk ke smoothingnya. Oke. Nah, dalam ramalan, kalau Anda baca buku detail, ada istilah data training dan data testing. Maksudnya apa ini maksudnya? Jadi maksudnya adalah, kalau kita punya data, misalkan sampai tahun bulan sekian, maka para pembuat model itu membagi dua data itu. Ketentuan 80% untuk fitting model. Fitting model itu maksudnya yang dipakai untuk membuat model. Kemudian ada 20% ini untuk data testing. Untuk menguji, memvalidasi, ini bisa digunakan atau tidak, bagus atau tidak ramalannya. Kenapa ini diperlukan? Karena kita belum tahu ke depan angkanya berapa. Belum bisa diramal, karena datanya baru sampai Agustus 2021. Kita nggak tahu September datanya berapa. Untuk mengukurnya, akurasinya, tadi seperti yang di awal tadi itu boleh, hanya menggunakan fitting model saja seperti tadi boleh. Tapi dalam beberapa hal digunakan seperti ini. Ya, beberapa kasus digunakan seperti ini. Nanti kalau Anda belajar data mining juga sama, dibuat seperti ini. Ya, meskipun angka 820 ini juga nggak selalu bukan angka pasti ya, fleksibel angkanya. Nah, dari sini nanti kita bisa, ini modelnya di sini. Ya, dari sini saja. Setelah ketemu modelnya, kemudian kita ramal. Nah, ramal inilah yang kita bandingkan dengan data yang sudah ada. Akurat mana? Itu. Akurat mana? Itu disebut dengan data training dan data testing. Oke. Nah, terakhir kita langsung
terapkan dalam satu contoh metode yang paling sederhana dari forecasting yang disebut dengan Naive Method. Naive Method ini adalah teknik peramalan yang paling sederhana. Yang gambarannya, kalau kita mau tahu esok, lihat aja sekarang. Kalau sore ini hujan, besok hujan. Gitu. Itu namanya Naive Method. Kalau mau lihat Mbak Nesya duduk di sebelah mana, lihat aja sekarang duduk di mana, besok kemana duduk di situ. Itu namanya Naive Method. Kalau melihat inflasi bulan ini, lihat aja inflasinya kemarin. Kira-kira gitu. Ya. Naive Method. Oke. Nah, Naive Method ini rumusnya akan ditentukan oleh tipe datanya. Kalau tipe datanya stasioner, ya begini memang. Ramalan ke depan, ramalan esok sama dengan sekarang. Tapi kalau datanya mengandung tren, maka harus ada penyesuaian ini. Kalau enggak nanti bisa salah ramalannya. Penyesuaiannya ini bisa dengan pengurangan ini atau dengan pembagian yang ini nih. Nah, kenapa harus begini? Ini, kalau datanya stasioner begini, seperti ini ya, maka ramalannya adalah, ramalan selanjutnya adalah sebelumnya kan, ada di sini. Nanti kalaupun salah, dia akan ke sini, atau ke sana. Salahnya nggak banyak-banyak. Tapi kalau data yang mengandung tren, seperti ini, maaf, di sini ya. Kalau kita ramalnya sebelumnya ada di sini, salahnya akan jauh karena pemenang masih akan naik lagi kalau tren. Maka harus disesuaikan dengan ini. Itu maksudnya kenapa rumusnya menjadi berbeda untuk data yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga, kalau mengandung seasonal. Kalau mengandung seasonal, maka rumusnya menjadi seperti ini. Maaf. Nah, ini adalah Y pada seasonal sebelumnya. Maksudnya, kalau saya meramal pada bulan September 2021, maka kurang lebih mirip dengan September 2020. Dengan S ini adalah length of seasonal. Ya, paling mudah length of seasonal ini kalau datanya bulan dalam setahun 12. Kalau 7 hari dalam seminggu ya 7. Paling mudah itu, meskipun enggak harus. Paling mudah adalah itu. Ramalan gitu ya. Ini menggambarkan kalau polanya punya seasonal seperti ini, maka ramalan di sini kita harus menuju pada 12 periode berikutnya ada di sini. Nah, kira-kira setara dengan itu. Setara dengan itu. Itu kalau mengandung seasonal. Oke, kita langsung pada contoh. Agak cepat nih ya. Agak cepat dan nggak kurang konsen tadi mati wae. Oke, contoh. Nah, ini contoh yang Naive Method tipe 1. Datanya triwulanan. Ini waktunya. Ini adalah penjualannya. Ini data aslinya seperti ini. Nah, ramalannya disebut dengan time series plot. Nanti Anda kalau mau meramal setelah datanya ada, dibuat seperti ini dulu. Kalau kita lihat di sini, ini datanya mengandung tren dan mengandung seasonal. Kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Kita gunakan Naive Method saja. Yang tipe 1. Yang tipe 1, yang namanya Y1 head. Ya. Maka 550 diperoleh dari mana? Dari sebelumnya 550. 350 dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Artinya ramalan pada triwulan 1 2005 adalah triwulan sebelumnya, yaitu triwulan 4 2004 700. Ini kesalahannya atau errornya. Naive Method tipe 1. Nah, kalau ini Naive Method tipe 2 yang ini. Ada tulisannya enggak nih? Nah, yang
150 diperoleh dari mana? Dari sebelumnya yang mana? Nah, 350 ya kan? Ditambah dengan, nah, kita lihat rumusnya lagi. Ya, rumusnya lagi di sini nih. Kita lihat yang kedua. Nah, ini. YT ditambah YT kurang YT minus 1. Nah, kalau pakai yang syarat 2. Nanti di sini kalau kita lihat 150 diperoleh dari YT-nya yang mana? Ini kan YT per 1. YT yang mana? Yang ini dong, 350. Ya. 350 ditambah 350 dikurang 550. Ya. 350 ditambah 350 dikurang 550. Atau 350 ditambah minus 200. Sehingga sama dengan 150. Nah, yang ini dari mana ini? Nah, berarti ini adalah yang sini kan? 250 ditambah 250 kurang 350. Nah, gitu. Kalau yang ketiga, cara yang ketiga ini seasonal. 550 dari mana 50? 50 adalah dari sini. Ini seasonal 4, mundur 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau ini adalah triwulan pertama 2020, maka ramalannya adalah triwulan pertama 2001, 50. Hanya geser dari sini nih. Maka ramalannya bisa panjang di sini. Nah, lalu mana yang paling tepat? Nah, ini. Mana yang paling tepat? Kita bisa lihat mana yang paling tepat dari ukuran ininya, gambarnya. Ini ada naif tipe 1, naif tipe 2, naif yang ketiga tadi. Dari gambar. Dari gambar susah lihatnya. Maka ada ukurannya. Nah, ini ukuran, ada di sini ukurannya nih. MSE-nya. Ternyata yang paling tepat di sini adalah model yang ketiga. Atau model yang menggunakan seasonal. Karena tadi trennya tidak terlalu kelihatan tinggi, seasonal lebih kelihatan. Maka yang paling tepat yang menggunakan seasonal. Ya, ini untuk NIV hanya itu. Kita belum pakai NIV yang kombinasi ya. Kalau mau kombinasi antara seasonal dan tren ya sebenarnya bisa saja. Oke, ini untuk tugasnya karena ini masih pukul apa nih? 11.30, masih ada waktu 1 jam lebih. Nah, jam lebih ya. Cukup panjang waktunya. Kumpulkan 12.30 selesai nggak selesai kumpulkan saja. Nanti kalau nggak selesai dilanjutkan di rumah. Dan maksud di rumah di luar kelas ya. Tapi 12.30 adalah sudah dikumpulkan. Jangan sampai telat responsinya. Kalau perlu jam 12.15 kumpul juga nggak apa-apa. Selesainya saja nggak apa-apa. Nanti selanjutnya diselesaikan di rumah. Di luar kelas maksudnya. Jelas ya, jadi data tadi Anda buat yang simpel saja pakai sheet gitu, datanya apa, ramalan yang pertama, ramalan kedua, ramalan ketiga. Nanti dibuat errornya. Nanti dihitung untuk menghitung mapnya TMSE terserah. Nanti kan ketika sheet ke bawah bisa tinggal jumlah dan bagi ketemu MSE atau mapnya. Pakai Excel saja.
manual, kan ketemu nanti. Dari sana Anda langsung tentukan metode tadi, naif yang pertama, naif kedua, atau naif ketiga yang paling pas untuk data Anda. Untuk data Anda. Setelah itu Anda ramalkan 1 periode ke depan dengan menggunakan metode yang terbaik tadi. Jelas tugasnya? Atau ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Ida. Kan kalau menghitung MAPE gitu, Pak, misalnya dari ketiga metode itu, kan angkanya tuh mirip, Pak. Dia sama-sama 15, misalnya yang pertama tuh 15,4878 bla bla bla. Yang kedua tuh 15,478. Nah, pokoknya kalau ketiga itu dibulatkan itu sama, Pak, hasilnya. Nah, itu sebaiknya pembulatan yang diambil 2 angka belakang koma atau 4 angka belakang koma, Pak? Standar 2 saja. 2 saja. Dan kemungkinan tidak akan mirip-mirip. Dalam 2 koma kemungkinan berbeda. Bisa jadi malah berbeda di angka depannya. Ya, Pak. Karena dengan metode yang pendekatan berbeda, satu sesional, satu tren, satu stasioner, itu hasilnya akan berbeda mestinya akurasinya. Ya. Nah, gitu Mbak Ida. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Jelas? Jelas ya. Jadi dikumpulkannya di PJJ seselesainya. Mudah-mudahan selesai. Ini kan cepat datang sudah ada. Tinggal ngitung naif kan gampang kan? Di Excel juga cepat. Hitung itu juga operasinya cepat. Saya kira cukup lah. Dalam waktu 1 jam saya kira cukup. Oke. Cukup ya? Ya mohon maaf tadi sering keluar, saya juga nggak tahu baru kali ini keluar terus dan dari buru-buru kesannya. Kemudian juga di depan rumah ramai sekali, banyak orang ini buat Asia. Saya juga mau ikut keluar juga yang tetangga depan tetangga terbaik saya. Ya. Demikian saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.